Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Rastiani Putri, NIM 23011119120053 dari kelompok 1 IPTC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum yang terdiri dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berikut penjelasannya. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari mengenai cara peningkatan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik. Ilmu pemulihan ternak ini terdapat beberapa metode yang terdiri dari metode heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berbagai metode tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor non-genetik atau lingkungan. Faktor genetik ditentukan oleh susunan gen dan kromosom yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, faktor genetik sudah ada sejak terjadinya perbuahan atau bersatunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Sedangkan faktor lingkungan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang berada di sekitar pemeliharaan ternak. Upaya peningkatan mutu ternak melalui pemulihan bertujuan dalam meningkatkan produktivitas, yaitu sifat produksi dan reproduksi melalui peningkatan mutu genetiknya. Berbagai metode seperti heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas diperoleh melalui penghitungan. Penghitungan tersebut didasarkan pada adanya bobot lahir, bobot sapi, bobot dewasa, bobot ternak, jumlah anak per kelahiran, dan sebagainya. Data-data tersebut didapatkan dari hasil pencatatan atau recording dari ternak yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak ini meliputi: yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan penghitungan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari diadakannya praktikum ilmu pemulihan ternak ini adalah mahasiswa sudah dapat melakukan penghitungan dan mengetahui fungsi dari parameter genetik, sehingga ilmunya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan mutu genetik ternak melalui pemulihan dengan adanya seleksi dan peningkatan mutu genetik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan populasi ternak. Seperti yang bisa dilihat, berikut merupakan form data produksi bobot lahir dan bobot sapi pada domba Garut yang nantinya akan digunakan dalam penghitungan. Pertama, menghitung nilai heritabilitas dari bobot lahir domba Garut. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas dari bobot lahir domba Garut yang nantinya akan didapatkan komponen seperti Y titik kuadrat, Y titik, dan Y kuadrat IK. Pertama, menghitung faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik yang dikuadratkan yang merupakan jumlah total nilai dari seluruh data per N titik yang merupakan jumlah total anak dan didapatkan hasil sebesar 103,83. Kedua, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma YI titik kuadrat, yaitu jumlah nilai data dari pejantan ke I per NI min FK dengan hasil 0,19. Ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK yang merupakan data individual dari pengukuran pada individu ke K keturunan pejantan ke I min sigma I YI titik kuadrat per NI dengan hasil 0,71. Keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 dengan S jumlah pejantan dengan hasil 3. Kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik min S dan didapatkan hasil 16.
Keenam, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS dan hasilnya 0,06. Ketujuh, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW dan hasilnya 0,04. Kedelapan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W yang sama saja dengan KTW dengan hasil 0,04. Kesembilan, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S dengan rumus KTS min KTW per K. K di sini merupakan jumlah anak per pejantan yaitu 5 dengan hasil 0,004. Selanjutnya adalah tabel daftar sidik ragam dari berbagai penghitungan untuk menghitung nilai heritabilitas. Berikut adalah penghitungan nilai heritabilitas dengan rumus 4 tau kuadrat S per tau kuadrat S plus tau kuadrat W dan didapatkan hasil sebesar 0,33. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh adanya keragaman genetik aditif. Berdasarkan penghitungan dapat diketahui bahwa heritabilitas bobot lahir domba Garut adalah sebesar 0,33. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan domba Garut untuk menurunkan sifat lahir pada keturunan selanjutnya adalah sebesar 33%. Sari et al. 2016 menyatakan bahwa heritabilitas tergolong rendah dengan nilai 0 sampai 0,15, tergolong sedang dengan nilai 0,15 sampai 0,30 dan tergolong tinggi dengan nilai 0,30 dan seterusnya. Heritabilitas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan adanya faktor genetik yang lebih berperan dalam mengendalikan suatu sifat dibandingkan dengan faktor lingkungan. Nilai heritabilitas yang tinggi diperoleh dari adanya suatu ternak yang memiliki penampilan yang baik, maka akan diwariskan kepada keturunan selanjutnya yang tentunya akan berpenampilan baik pula. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi dari domba Garut. Pertama adalah faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik-titik yang dikuadratkan per N titik dan didapatkan hasil sebesar 3.341,37. Kedua, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI min FK dengan hasil 5,92. Ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI titik kuadrat per NI dan didapatkan hasil sebesar 21,43. Keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S min 1 dengan hasil 3. Kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik dikurangi S dan hasilnya adalah 16. Keenam, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS dan hasilnya adalah 1,97. Ketujuh, ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW dan hasilnya adalah 1,34. 8. Ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W yang sama saja dengan KTW. Hasilnya adalah 1,34. 9 adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S dengan rumus KTS min KTW per K dan didapatkan hasil sebesar 0,13. Berikut adalah tabel daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi domba Garut yang didapatkan dari penghitungan dan digunakan untuk menghitung heritabilitas. Selanjutnya adalah penghitungan nilai heritabilitas dengan rumus 4 tau kuadrat S per tau kuadrat S ditambah tau kuadrat W dan didapatkan hasil sebesar 0,35. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh adanya keragaman genetik aditif. Berdasarkan penghitungan diperoleh bahwa nilai heritabilitas
bobot sapi domba Garut adalah sebesar 0,35. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan domba Garut dalam menurunkan sifat sapinya adalah sebesar 35%. Hasil tersebut dapat dikatakan sesuai dengan rentang. Nilai heritabilitas dikatakan rendah dengan nilai 0 sampai 0,15, dikatakan sedang dengan nilai 0,15 sampai 0,30, dan dikatakan tinggi dengan nilai lebih dari 0,30. Nilai heritabilitas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Nilai heritabilitas yang tinggi dipengaruhi oleh adanya faktor genetik yang lebih berperan aktif dalam menentukan suatu sifat dibandingkan dengan faktor lingkungan. Selain itu, nilai heritabilitas yang tinggi juga dipengaruhi oleh adanya sifat penampilan yang baik pada domba Garut yang tentunya akan diwariskan kepada keturunan selanjutnya dengan penampilan yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Berikut merupakan rekapitulasi data korelasi genetik dari bobot lahir dan bobot sapi domba Garut. Didapatkan berbagai komponen untuk penghitungan. Penghitungan pertama adalah faktor koreksi atau FK dengan rumus X titik-titik yang merupakan jumlah total data dari bobot lahir dikali Y titik-titik yang merupakan jumlah total data dari bobot sapi per N titik dengan hasil 589,02. Kedua, jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus sigma XI-YI yang merupakan data parameter bobot lahir dan bobot sapi pada tiap-tiap pejantan dikurangi FK dengan hasil 0,8. Ketiga adalah jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I, sigma K, XIK, YIK, yaitu data parameter 1 dan 2 hasil pengukuran pada individu kekas sebagai keturunan pejantan ke I, dikurangi sigma I, XI titik, YI titik, men N titik, dan didapatkan hasil sebesar 1,28. Keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 dengan hasil 3. Kelima adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik dikurangi S dan didapatkan hasil yaitu 16. Keenam yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus JHKS per DBS dan hasilnya adalah 0,27. Ketujuh yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus JHKW per DBW dan hasilnya adalah 0,08. 8 yaitu hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOF-W yang hasilnya sama dengan HKRW yaitu 0,08. 9 yaitu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOF-S dengan rumus HKRS dikurangi HKRW per K dan hasilnya adalah 0,037. Berikut adalah tabel daftar sidik ragam korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi domba Garut yang nantinya akan digunakan untuk penghitungan. Berikut adalah penghitungan korelasi genetik dengan rumus 4 COV S per akar 4 tau kuadrat S dari bobot lahir dikali 4 tau kuadrat S dari bobot sapi dan hasilnya adalah 1,67. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Korelasi genetik disebabkan oleh adanya ekspresi gen antara lain satu gen mengekspresikan satu sifat, satu gen mengekspresikan banyak sifat, dan banyak gen mengekspresikan satu sifat. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi domba Garut sebesar 1,67. Nilai tersebut tidak sesuai dengan rentang karena nilai korelasi genetik adalah sebesar -1 sampai dengan +1. Muslimin et al. 2013 menyatakan bahwa nilai korelasi genetik yang tidak sesuai dengan rentang pada dasarnya disebabkan oleh adanya nilai heritabilitas yang rendah dan pada umumnya disebabkan adanya nilai standar deviasi dan koefisien korelasi serta
faktor lingkungan yang sangat besar. Hal itulah yang menyebabkan nilai korelasi genetik berada di luar rentang. Nilai korelasi genetik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Nilai yang mendekati angka 1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Sedangkan nilai yang semakin menjauhi angka 1 menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Berikut adalah rekapitulasi repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir domba Garut, dan terdapat komponen seperti sigma kuadrat, sigma dikuadratkan, sigma X, sigma Y, dan sebagainya. Berikut adalah penghitungan repeatabilitas antar kelas dengan rumus R sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N. Didapatkan hasil sebesar 0,07. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Repeatabilitas ada dua macam, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas dari sifat kelompok individu, di mana setiap individu hanya mempunyai dua catatan penampilan sifat. Hasil repeatabilitas antar kelas dari bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 domba Garut adalah sebesar 0,07. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi domba Garut dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir selanjutnya adalah sebesar 7%, sedangkan 93%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Rentang nilai yang sesuai untuk repeatabilitas baik antar kelas maupun dalam kelas adalah sebesar 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas yang mendekati 1 menunjukkan bahwa ternak memiliki repeatabilitas yang tinggi, yang artinya kemampuan mengulang produksi dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya sangat tinggi. Nilai repeatabilitas dipengaruhi juga oleh faktor genetik dan faktor lingkungan yang menimbulkan adanya keragaman genetik. Berikut adalah rekapitulasi repeatabilitas dalam kelas bobot sapi domba Garut, dan didapatkan hasil seperti Y titik kuadrat dan sigma Y kuadrat IJ. Pertama adalah faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik dikuadratkan per M titik. M titik di sini merupakan jumlah total data penampilan dari seluruh individu, yaitu sejumlah 24, dan didapatkan hasil 3873,25. Kedua adalah jumlah kuadrat antar individu atau JKP dengan rumus sigma I Y titik kuadrat per MI dikurangi FK. MI merupakan jumlah data penampil dari individu ke I, yaitu jumlah 3, dan hasilnya adalah 7,13. Ketiga adalah jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I Y titik kuadrat per MI, dan hasilnya adalah 22,35. Keempat adalah derajat bebas antar individu atau DBB dengan rumus N dikurangi 1, yaitu 7. Kelima, derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus N dikali MI dikurangi 1 dengan hasil 16. Keenam, kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan rumus JKB per DBB dan hasilnya adalah 1,02. Ketujuh adalah kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus JKW per DBW dan hasilnya adalah 0,56. 8. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam kuadrat W yang sama saja dengan KTHW, yaitu 0,56. 9. Kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam kuadrat B dengan rumus KTB dikurangi KTW per K, hasilnya adalah 0,15. Berikut adalah tabel daftar sidik ragam untuk penghitungan repeatabilitas dalam kelas.
Berikut adalah penghitungan repeatabilitas dalam kelas dengan rumus ragam kuadrat B per ragam kuadrat B ditambah ragam kuadrat W, dan hasilnya adalah 0,21. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Metode repeatabilitas dalam kelas digunakan apabila setiap individu memiliki 2 atau lebih data pengukuran atau penimbangan produksinya. Berdasarkan penghitungan dapat diketahui bahwa nilai repeatabilitas dalam kelas dari bobot sapi 1, 2, dan 3 domba Garut adalah sebesar 0,21. Nilai tersebut menyatakan bahwa sebesar 21% domba Garut dapat menurunkan sifat sapinya kepada keturunan selanjutnya, sedangkan sebesar 79% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Rentang yang sesuai untuk nilai repeatabilitas adalah 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas mendekati 1 menunjukkan bahwa repeatabilitas yang ada adalah tinggi, yang berarti kemampuan ternak untuk menurunkan repeatabilitas pertama dengan keturunan selanjutnya sangat tinggi. Begitu pula sebaliknya. Terakhir merupakan bagian kesimpulan. Berdasarkan praktikum ilmu pemulihan ternak yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas baik dalam kelas maupun antar kelas, maka kita dapat mengetahui fungsi dari masing-masing parameter tersebut. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam melakukan proses seleksi dan peningkatan mutu genetik dengan baik, yang bertujuan dalam hal peningkatan produktivitas dan populasi ternak tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.